Selamat pagi semuanya, aku Aisyah Umar dari kelompok 7 mata kuliah Human Capital, Akuntansi Angkatan 61 Sekolah Vokasi IPB. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi untuk materi persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mulai, aku ingin mengenalkan team of the project. Ada Marcel Antoni, ada saya sendiri, ada Alika Noturi Hidayat, Satrio Wibisono, dan juga Wahyu Ramadan. Nah, sebelum kita mulai ke praktiknya lebih lanjut, kita akan mengetahui secara teoritis apa itu persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah prinsip dasar dalam pencatatan transaksi yang menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan modal. Untuk rumus dasarnya sendiri adalah sama dengan kewajiban ditambah modal. Atau yang biasa kita ketahui adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, setiap transaksi keuangan akan memengaruhi minimal 2 akun, tetapi total persamaan akan tetap seimbang. Nah, tadi yang aset, kewajiban, dan modal merupakan komponen persamaan dasar akuntansi. Namun, tidak semua sudah mengetahui apa itu komponen-komponen tersebut secara rinci. Maka akan kita jelaskan. Yang pertama ada aset atau harta yang merupakan hak atau klaim pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Contohnya seperti modal awal, tambahan investasi, serta pengaruh laba rugi selama periode berjalan. Kemudian, kewajiban atau liabilitas yang merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar, seperti utang dagang, utang bank, dan juga beban yang masih harus dibayar. Dan yang terakhir ada modal atau ekuitas, yaitu segala sesuatu yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai ekonomis. Contohnya seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, tanah, dan juga bangunan. Nah, sekarang kita dapat melihat di sini ada contoh transaksi dan dampaknya terhadap akun. Yang pertama, ada transaksi pemilik menyetor modal sebesar 10 juta rupiah akan memiliki dampak terhadap persamaan aset dan juga modal. Yang kedua, ada membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2 juta rupiah yang akan berdampak terhadap persamaan aset pada kas dan juga aset pada perlengkapan, di mana kas akan berkurang dan perlengkapan akan bertambah karena kita mengeluarkan uang tunai sebesar 2 juta rupiah kepada toko. Namun, kita mendapatkan perlengkapan in exchange. Kemudian, meminjam uang dari bank sebesar 5 juta rupiah akan memiliki dampak terhadap persamaan aset yang bertambah dan juga kewajiban yang bertambah. Karena tentunya kita harus segera melunasi utang kita sebesar 5 juta rupiah tersebut kembali kepada bank. Kemudian transaksi yang keempat adalah mendapatkan pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah. Nah, transaksi tersebut akan memiliki dampak terhadap persamaan aset yang bertambah dan juga modal pada pendapatan yang bertambah. Dan yang terakhir adalah membayar beban listrik sebesar 500.000 rupiah. Nah, transaksi ini akan memiliki dampak terhadap persamaan aset yang berkurang, namun modal pada beban juga akan berkurang. Untuk fungsi dan tujuan persamaan dasar akuntansi sendiri ada 4, yaitu yang pertama adalah menjadi dasar pencatatan transaksi ke dalam sistem pembukuan berpasangan atau yang biasa disebut double entry system. Yang kedua, membantu memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat secara seimbang. Yang ketiga, memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Dan juga menjadi alat kontrol terhadap kesalahan pencatatan. Untuk siklus keuangannya sendiri dapat kita lihat pada tabel piramida berikut. Setelah transaksi terlaksanakan, maka dapat dibuat persamaan dasar akuntansi, dan jika kedua itu sudah berjalan dapat kita catat di double entry system, dan apabila itu semua sudah selesai maka dapat kita masukkan ke laporan keuangan seperti neraca dan juga laba rugi. Nah, sekarang kita dapat menganalisis transaksi, dan analisis transaksi yang dapat kita lakukan ada 2, yaitu transaksi yang memengaruhi utang dan juga transaksi yang memengaruhi modal. Untuk transaksi yang memengaruhi utang sendiri ada 2, yaitu pembagian aktiva atau aset secara kredit. Contohnya,
suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta rupiah. Analisisnya, transaksi tersebut akan memengaruhi hutang, yaitu hutang perusahaan, sehingga bertambah sebesar 200 juta rupiah dan peralatan bertambah sebesar 200 juta rupiah. Yang kedua, ada pembayaran hutang, yang contohnya adalah suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta rupiah. Analisisnya, transaksi tersebut memengaruhi hutang, yaitu hutang perusahaan, sehingga berkurang sebesar 50 juta rupiah dan kas berkurang sebesar 50 juta rupiah. Kemudian, ada transaksi yang memengaruhi modal. Ada dua, yaitu penambahan investasi pemilik dan juga pengurangan investasi pemilik. Untuk contohnya, Ani melakukan penyetoran sebesar 75 juta rupiah ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Nah, tentu transaksi tersebut akan memengaruhi modal, yaitu modal perusahaan, sehingga bertambah sebesar 75 juta rupiah dan kas perusahaan bertambah sebesar 75 juta rupiah. Yang kedua, pengurangan investasi pemilik. Contohnya adalah Dewi melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan besar 25 juta rupiah. Nah, transaksi tersebut akan memengaruhi modal, yaitu modal perusahaan berkurang sebesar 25 juta rupiah dan kas berkurang sebesar 25 juta rupiah. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk ke dalam prakteknya, yaitu pencatatan pengaruh transaksi. Nah, untuk 1 Januari ini, Nyonya Anti menyetor uang tunai sebesar 5 juta rupiah sebagai investasi pertamanya atau modal awalnya di salon beauty. Maka 5 juta rupiah tersebut kita masukkan ke aktiva pada kas seperti ini dan juga pada modal dengan keterangan sebagai modal awal. Kemudian pada 2 Januari, Nyonya Anti membeli secara tunai peralatan salon seharga 2 juta rupiah. Maka kita akan masukkan di peralatan sebesar 2 juta rupiah, namun kas berkurang sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 5 membayar uang sewa kontrakan untuk bulan Januari sebesar 500.000. Oleh karena itu, kas akan berkurang sebesar 500.000 dan juga modal akan berkurang sebesar 500.000 dengan keterangan beban sewa. Kemudian pada tanggal 7, Nyonya Anti membeli secara kredit dari toko Makmur peralatan salon seharga 700.000 rupiah dan perlengkapan salon seharga 500.000. Oleh karena itu, di peralatan dan perlengkapan akan bertambah sebesar 700.000 dan juga 500.000. Namun, karena tadi membeli secara kredit, maka kas tidak akan terpengaruhi dan juga modal tidak akan terpengaruhi ya. Namun, tetap kita masukkan ke tabel hutang sebesar 1.200.000. Kemudian pada tanggal 9 dipinjam uang dari Bapak Haris senilai 1 juta rupiah. Oleh karena itu, kas dan modal akan bertambah sebesar 1 juta rupiah. Kemudian, menyelesaikan pekerjaan merias pengantin Putri Nyonya Uli senilai 600.000 rupiah dan langsung dibayar tunai. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan kas sebesar 600.000. Dan juga dibayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 500.000, maka akan berkurang kas dan juga modal untuk membayar gaji. Kemudian diselesaikan pekerjaan merias pengantin untuk Ibu Monica senilai 700.000, diterima tunai senilai 400.000 dan sisanya akan dilunasi pada akhir bulan. Oleh karena itu, dia akan mendapatkan kas sebesar 400.000, namun akan bertambah 300.000 pada piutang usaha, namun modal tetap kita tulis sebesar 700.000. Kemudian diangsur utang kepada toko Makmur sebesar 500.000. Dan karena itu kas akan berkurang, namun utang usaha juga akan berkurang sebesar 500.000. Kemudian dibayar rekening listrik untuk bulan Januari sebesar 200.000, maka kas akan berkurang dan modal juga akan berkurang. Dan juga diterima dari Ibu Monica angsuran utang kepada salon beauty sebanyak 300.000, maka tentunya kas akan bertambah, namun piutang usaha berkurang karena sudah dilunasi hutangnya. Kemudian diambil uang tunai oleh Nyonya Anti sebesar 250.000 untuk kepentingan pribadi, maka
kas akan berkurang dan modal juga akan berkurang. Serta yang terakhir adalah dibayar hutang kepada Bapak Haris sebesar 1 juta rupiah. Oleh karena itu, kas akan berkurang dan juga modal akan berkurang karena kita membayar hutang yang telah kita pinjam kepada Bapak Haris. Seperti itu. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah prinsip utama dalam pencatatan keuangan yang menyatakan bahwa total aset harus selalu sama dengan jumlah kewajiban dan modal, serta dapat diperluas dengan unsur pendapatan beban dan prive. Persamaan ini menjadi dasar untuk menjaga keseimbangan dalam setiap transaksi melalui sistem pencatatan berpasangan atau double entry, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal dalam pengambilan keputusan. Terima kasih, semoga jelas dan dapat bermanfaat. Dari situ saya tutup, terima kasih.